Pemirsa, Anda kembali lagi di segmen Manufacture Check bersama saya Sinta Zahara dan kami akan lanjutkan kembali dialog bersama dengan Menteri Lingkungan Hidup Bapak Hanif Faisal Nurrofik. Bapak, kita lanjutkan kembali dialognya. Pak, terkait dengan langkah-langkah yang akan diambil KLH perihal hasil verifikasi lapangan termasuk tindakan administratif atau proses hukum, Pak, yang akan diterapkan seperti apa? Terima kasih Mbak. Jadi sebagaimana kita sampaikan bahwa hari ini teman-teman entitas yang ada di Das Batang Toru, ada 8 entitas sampai besok akan memberikan klarifikasi terhadap semua aktivitas, asumsi, kemudian laporan kegiatan baik 6 bulanan yang menjadi kewajiban mereka. Kemudian nanti semua data ini akan menjadi data otentik kita untuk diproses lebih lanjut. Ini sedang berjalan. Namun demikian pada tahap awal kami telah menerbitkan surat perintah Menteri Lingkungan Hidup untuk kemudian mereka menghentikan kegiatan operasional sementara sambil menyelesaikannya yang kita sebut dengan audit lingkungan. Audit lingkungan ini mandat dari Undang-Undang 32 2009 pada saat unit usaha itu diproyeksikan memiliki dampak yang berat untuk lingkungan. Jadi bisa dilakukan secara temporari, dapat dilakukan secara sistematis. Kemudian data yang tadi hasil verifikasi segera akan menjadi data awal tim ahli kita untuk merumuskan kerugian lingkungan dan upaya pemulihannya pada kegiatan tersebut. Kemudian tim dari Direktur Pidana juga sudah mulai start dengan melakukan hasil kajian ahli. Jadi kalau pidana itu yang penting ada kerusakan lingkungan itu sudah masuk unsur dari pasal 98. Jadi itu sudah cukup untuk kemudian digiring ke pidana. Ini sudah kami siapkan juga. Jadi kita langkah tersebut kita siapkan untuk yang point source. Non point source hari ini digodok secara akademik dengan teman-teman Universitas Sumatera Utara UNSU berdasarkan bersama-sama dengan universitas yang ada di kita ya, yang ada di Jawa. Jadi ada dari teman-teman UGM, IPB bergabung dalam suatu panel untuk merumuskan penanganan terkait non-point source atau yang dilakukan oleh masyarakat, apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mengembalikan landscape tersebut. Itu yang kajian-kajian berikutnya yang kita susun. Kemudian dari sisi persetujuan lingkungan, ini juga tim para ahli juga sudah kumpul untuk kemudian merumuskan formulasi asumsi-asumsi di dalam membangun ketahanan lingkungan melalui persetujuan lingkungan. Tadi yang paling menonjol adalah asumsi curah hujan. Jadi curah hujan yang di data sebelumnya 125. Kenapa 125 mm? Karena sebenarnya 125 mm itu sudah termasuk ekstrim ya, lebat. Jadi itu sudah cukup. Tapi ternyata fisik lapangannya lebih besar daripada itu, sehingga asumsi besaran curah hujan ini akan merombak semua instrumen lingkungan yang ada di daerah tersebut. Baik Pak, dari KLH sendiri ya Pak ya, untuk quick response atau tindakan cepat untuk memulihkan fungsi lingkungan di daerah bencana ini seperti misalnya reboisasi darurat, lalu juga penataan sungai, atau ada langkah-langkah cepat apa Pak yang akan segera dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Pak? Jadi tentu untuk merestorasi ini langkah panjang ya, langkah panjang dan fundamental, tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa. Jadi desain sudah kita susun, desain itu nanti kita akan diseminasikan sebagai bahan awal untuk teman-teman kementerian teknis lain di dalam mengkonstruksikan langkah-langkah teknis sipil dan pembangunan vegetatif yang harus dilakukan untuk mengembalikan kapasitas dari das landscape Batang Toru dan sekitarnya. Namun demikian yang langkah yang paling akan segera kita lakukan, tentu kami akan segera meminta kembali Bupati, Wali Kota, dan Pak Gubernur untuk mereview daerah-daerah bencana, rawan bencana, dan kemudian melakukan mitigasi terhadap potensi timbulnya bencana kembali, terutama pada daerah-daerah yang berada di lereng-lereng bukit maupun yang ada di bantaran sungai. Ini menjadi penting untuk kita ingatkan kembali agar tidak ada korban jiwa pada saat nanti curah hujan muncul lagi. Proyeksi BMKG curah hujannya tidak kemudian akan turun, jadi masih ada tahapan-tahapan yang curah hujannya akan datang kembali dan
dengan intensitas yang tidak kecil. Jadi tentu perlu kesiapsiagaan kita. Ini langkah paling cepat yang harus kita lakukan. Baik Pak, lalu selanjutnya Pak, strategi dari KLH sendiri untuk kedepannya ya, dalam mengawasi aktivitas di hulu sungai atau juga inovasi dan juga teknologi yang akan diberlakukan kedepannya seperti apa Pak? Ini kejadian banjir sudah terjadi beberapa daerah ya di Jawa. Kami telah meminta para direktur untuk mengawasi langsung landscape-nya. Kita menjadikan landasan tutupan hutan berdasarkan peta tutupan lahan yang ada di tanah air yang valid datanya teman-teman kehutanan. Berdasarkan data itu kemudian kita analisa lebih detail dan ini sedang berjalan. Beberapa das kita sudah merumuskan rekomendasi saintifik kita dalam rangka meningkatkan kapasitas das. Misal das Ciliwung, kami sudah ada dokumen lengkapnya dan kita telah sampaikan kepada Bapak Menko PMK, Pak Pratik, untuk kemudian bisa menginisiasi kita semua melakukan langkah-langkah kolaborasi meningkatkan kapasitasnya. Seperti sering saya bilang bahwa Jawa Barat ini kan merupakan das yang sangat penting, das Gunung Gedenya dengan jumlah penduduk yang cukup besar hidup di bawahnya. Ini yang kemudian ya, kita sangat prihatin karena rekomendasi yang kita berikan di dalam kajian lingkungan hidup strategis untuk menambah luas kawasan lindung dari 1,6 juta untuk ditingkatkan, dipertahankan, ditambah, namun di dalam peraturan daerah tata ruang tahun 2022 justru hilang. Jadi angka 1,6 ini tinggal 400.000. Jadi ada 1,2 juta hektar fungsi lindung yang tidak ada lagi, berganti menjadi fungsi budidaya dan seterusnya. Daerah rawan juga menjadi perhatian kita, ternyata juga diabaikan. Jadi ini tentu menjadi kerja keras kita semua untuk saling diskusi dengan pemerintah daerah, kabupaten kota dan Pak Gubernur untuk kemudian mereview kapasitas lainnya berdasarkan kajian yang memang memadai gitu, tidak mengedepankan fungsi ekonomi saja. Baik. Gitu ya. Untuk perusahaan-perusahaan yang terbukti merusak lingkungan ya Pak, apakah nanti dari KLH mempertimbangkan kewajiban restorasi atau mungkin jaminan pemulihan sebagai syarat perizinan atau mungkin perpanjangan dari perizinan Pak? Seperti apa Pak? Ya, kami mohon maaf, KLH selalu menempuh yang disebut dengan multidos. Jadi mulai dari penerapan sanksi administrasi, kemudian penghitungan kerugian lingkungan dan biaya pemulihannya dan pidana. Tentu itu menjadi tanggung jawab. Jadi Undang-Undang 32 2009 salah satu prinsipnya adalah polluter pays. Jadi semua pencemar wajib membayar. Itu tidak terkecuali siapapun. Jadi ini aspek ini yang kemudian diturunkan dalam pasal-pasalnya. Saya rasa gitu. Baik Pak, lalu selanjutnya Pak terkait dengan jangka menengah ya Pak ya. Untuk strategi nasional KLH mencegah bencana serupa Pak, termasuk integrasi kebijakan perubahan iklim, tata ruang, dan standar industri, kedepannya seperti apa Pak? Ya, kita memiliki dokumen Enhanced NDC. Selama ini memang, mohon maaf, dokumen ini belum terlalu operasional, sehingga melalui peraturan Presiden nomor 110 tahun 2005, kami akan mengambil mandat itu. Kami akan mendorong semua pihak mentaati target-target yang harus dicapai di dalam rangka penurunan emisi. Paling tidak emisi itu tentu berpengaruh pada iklim lokal. Ini juga penting untuk kita pahamkan. Ini yang kemudian kita akan dorong melalui monitoring kewajiban terhadap emisi yang boleh dikeluarkan oleh masing-masing sektor. Jadi saya sedang menyusun roadmap-nya, harapan kami selesai di bulan Desember ini pada semua sektor. Kita memiliki 5 sektor, mulai dari industri, kemudian energi, kemudian agriculture, pertanian, kemudian kehutanan dan limbah. Jadi 5 sektor itu kita akan selesaikan roadmap pengurangan emisinya di Desember ini. Kemudian di 2026 roadmap ini akan kita breakdown sampai operasional di tingkat kabupaten provinsi. Jadi ini sedang jalan. Kemudian kita sedang mempercepat kajian semua das prioritas untuk kemudian kita sampaikan kepada semua pihak untuk kemudian merevisi. Baik. Saya mohon izin merevisi, benar-benar merevisi tata ruangnya untuk ketahanan landscape-nya. Udah korban udah cukup banyak. Sudah, kita jangan lagi banyak berdebat, kembalikanlah fungsi-fungsi lindung itu dengan sangat cepat. Memang tidak bisa simsalabim. Jadi kita menanam pohon itu 5 tahun baru kelihatan hasilnya. Nah, 10 tahun baru berfungsi baik hidroorologinya. Namun kapan lagi kalau kita tidak mulai dari sekarang? Baik, tugas semua pihak pemirsa untuk bersama-sama
sadar menjaga lingkungan kita ya Pak ya. Kita kembalikan ke fungsinya. Terima kasih banyak Terima Bapak kasih, Menteri Lingkungan Mbak. Hidup, Bapak Hanif Faisal Nurrofik sudah berkenan berdiskusi bersama kami. Bapak, salam sehat sukses selalu untuk Anda. Terima kasih, terima kasih. Ya pemirsa, demikianlah dialog kami bersama dengan Menteri Lingkungan Hidup Bapak Hanif Faisal Nurrofik. Saya Sinta Zahara, CNBC Indonesia Beyond Business.